Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mulyo Jati Video. Kali ini akan menyampaikan teori berikut praktek. Teori berikut praktek. Kebetulan ini ada datang tangki yang keluarnya tidak keluar airnya, walaupun ini mesin hidup. Langsung saya coba. Ini sudah saya kasih air. Nah, sudah saya kasih air ini. Ini sudah saya kasih air dan saya coba saya hidupkan. Nah, ini tanda-tanda hidup. Ini kalau sempurna atau normal, ini dipencet gini, semburannya akan keras. Nah, ditutup seperti ini tidak kuat. Ditutup pakai tangan ini nggak kuat ini. Ini kalau yang normal. Jadi ini keluhannya adalah tidak keluar air atau semburannya melemah seperti ini. Jadi kebetulan ini ada media di mana nanti langsung bisa praktekkan penyebab dari seperti ini, tidak keluar air atau melemah semburannya. Langsung akan saya sampaikan. Yang pertama, yang berasal dari box ini. Ini di dalam sini sebelum masuk ke dinamo itu diberi saringan. Ketika saringan ini kok banyak kotoran, endapan-endapan dari pestisida atau lem atau apa aja yang berupa kotoran dan menutup saringan ini, otomatis input dari air yang menuju ke dinamo ini, dinamo pompa airnya ini akan berkurang atau tekor. Berarti bisa saja terjadi tidak keluar air atau semburannya melemah. Itu yang pertama. Terus yang kedua, langsung masuk ke ini, sini. Ini ada pentil, ada dudukan pentil. Terus motornya ya ini apa jenenge kelep karo iki sitingan kelep. Ini berasal dari plastik, ini dari karet. Atau ada yang sebaliknya, ada yang ini ada lapisan karetnya, yang ini dari plastik. Kebetulan yang ini dari karet, yang dudukannya dari plastik. Ketika ini kok melar, membesar atau kembung, ini jadi besar gitu, maka ini akan menjadi sempit di sini. Lubang ini sempit. Nah, ini sempit. Ini kemungkinannya nanti tidak bergerak. Terus yang keduanya, air jadi tidak full masuknya. Sama seperti ini, tekor juga nanti kasusnya. Jadi ketika ditekan terus menerus maka akan semakin kecil. Tapi kalau dimatikan kerannya bisa mati tapi hidup lama. Setelah dibuka langsung gebres lagi. Tapi kalau ditekan terus mengecil lagi. Nah, itu tekor cara Jawane seperti itu. Ini karena ini kotor atau ini membesar. Si kok anu ini. Terus yang selanjutnya, setelah saringan tadi, ini masuk ke yang selanjutnya. Ini terdiri dari ini, dudukan pentil sama ini pentilnya, atau dudukan kelep, atau ini susuan sitingan kelep, atau ini kelepnya. Ini kebetulan dari karet. Ketika ini nanti membesar atau kembung, maka di sini nanti akan menyempit. Kalau menyempit, input airnya juga akan tekor juga. Tuh. Ya. Itu juga menjadikan keluarnya kecil. Terus selanjutnya, ketika ini pentilnya ini terganjal oleh kotoran. Jadi terganjal oleh kotoran itu juga bisa menyebabkan tidak keluar air, atau bisa keluar tapi kecil. Jadi ini kotor,
atau terganjal atau macet, itu bisa jadi menyebabkan tidak keluar air. Terus rusak dudukan pentilnya, yang mana ini kebetulan dudukan pentilnya ini kebetulan ini dari plastik dan ini karet. Tapi ada yang model yang dalam ini karet, ada lapisan karetnya, terus yang pentilnya dari plastik. Nah kalau yang dari karet itu yang sering rusak, itu dari karet. Itu bisa habis ini dudukannya, tidak rata, tergerus. Itu menyebabkan tidak rapat nutupnya, sehingga ini harus diganti ketika terjadi seperti itu. Atau yang sebaliknya, bila yang pentilnya ini dari karet, mungkin ini yang rusak, jeber-jeber itu, atau kena, pokoknya ini rusak, sudah tidak rata permukaan ini dalam ini. Nah ini harus diganti. Ini yang terdiri dari itu untuk penyebab air tidak keluar. Terus yang selanjutnya fiber ini bocor, bisa menyebabkan semburan melemah ataupun tidak keluar sama sekali ya, fiber bocor. Terus yang selanjutnya ini pahan ini, setang seker itu yang menggerakkan ini, yang digerakkan oleh poros lonjong ini dengan laker. Ini ketika ini aus, ini bisa bundar gitu karena kena gesekan yang disebabkan karena permukaan laker mungkin sudah gerang. Ini aus, ini juga tidak keluar air, ataupun kalau keluar mengecil juga. Nah itu yang beberapa faktor yang disebabkan oleh pompa. Kemudian yang selanjutnya yang berasal dari dinamo. Yang berasal dari dinamo penggerak ini disebabkan karena laker dalamnya atau laker luar ini sudah gojak. Itu pun bisa menyebabkan semburan airnya kecil. Terus yang selanjutnya, ketika bos dinamo ini oblak, itu juga menyebabkan tekanan airnya kecil. Aduh. Ini yang disebabkan oleh dinamo penggeraknya. Dan untuk selanjutnya bisa jadi ini outputnya. Kadang-kadang di sini ini tidak disadari, bocor ditali dengan karet. Akhirnya ini menyempit. Nah, itu juga bisa menyebabkan keluarnya jadi tidak normal juga, atau mengecil juga, atau sebaliknya yang sini juga seperti itu. Terus yang selanjutnya itu berasal dari ini bagian keran. Bagian keran ini di sini ada saringan. Nah, ketika saringan seperti ini, misal satu contoh kasus ini penuh dengan kotoran seperti ini, penuh dengan kotoran macam gini, ya ini sudah menghambat keluarnya air. Ini harus dibersihkan sampai bersih. Ini pada keran. Terus yang selanjutnya pada bagian keran juga masih, yaitu pada pentil penekan atau membuka dan menutup itu. Jadi bentuknya bulat, atau dari karet itu. Ketika di situ sudah sering kena tekanan pir ini, sehingga karetnya itu jeber, cara Jawa nih, melar, maka akan menutup keluarnya atau menutupi lubang keluar ini. Maka kita buka, kita ambil, terus kita cekrek saja itu yang jeber itu sudah ready. Dan yang terakhir berasal dari sphere yang
kotor ya. Spare kotor juga menyebabkan tekanan menjadi lemah. Terus yang tidak kalah penyebab juga itu disebabkan karena baterainya sudah melemah. Baik melemahnya itu karena memang casnya sudah sering mau habis, ataupun karena memang akinya sudah tidak menyimpan lagi. Oke, langsung kita praktekkan dari rangkuman 13 penyebab kenapa tangki cas tidak keluar air atau semburannya melemah tadi. Langsung kita buktikan apa penyebab dari tangki cas ini sehingga tangki cas ini kasusnya seperti tadi, hidup tapi tidak keluar air. Hey. Ali. Yes. Sudah ditemukan kasusnya. Sudah ditemukan kasusnya. Nah, ini ketika tadi dihidupkan dan ternyata di sini tidak mengeluarkan air. Ini saya mendengarkan suara dari dengungan apa ini, putaran motornya ini kok halus banget. Nah, ini saya langsung curiga ke pahanya yang aus. Maka saya tidak membuka ini, tidak membuka komponen pada pompa airnya ini, ada pompa airnya, tadi langsung ke sini dan ternyata benar, ini adalah aus. Aus itu seperti ini, aus ini bunder, ini kan bunder ya, bunder tok. Nah, ini walaupun poros lonjong ini bergerak naik ke atas, ke bawah dengan cepat, tapi karena di sini aus ya hanya putar saja. Ini nggak bisa, nggak mau bergerak. Beda dengan yang ini masih persegi. Nah, kalau yang ini masih persegi. Lah yang ini, yang tadi yang sudah kena itu gerong, aus, terkikis utawa apa ngarani pokoknya bahasane. Nah, penyebabnya apa sampai terjadi seperti ini? Ini penyebabnya karena permukaan laker yang gerang, berkarat atau lakernya macet. Langsung kita cek saja. Benar keadaan secara luar ini sudah berkarat. Nek berkarat ini kasar. Nih berkarat-karat kayak gini. Nah ini kasar kayak gini. Bahkan ini sudah
apa yang geret-geret kayak ini ya, kasar. Karena ini kasar, berputar cepat, ya akhirnya ini yang kalah. Aus. Nih, gerang. Yang kedua karena macet. Ini ada dua faktor. Ternyata ini juga gerang dan juga macet. Lah ini. Nih. Nggak mau berputar. Harusnya saat ketika saya pegang yang atas ini saya putar, harusnya ini berputar, tapi ini nggak mau berputar. Macet corot Jawa nih. Satu contoh bedanya. Ini saya pegang atas, saya putar, ini nggak mau berputar. Ya, kalau berputar ini ikut. Nah, sekarang yang ini saat pegang atas, ini mau berputar dan yang atas nggak mau ikut. Ya, ini tidak macet, yang ini macet. Nah, ini sudah ditemukan kasusnya. Sekarang tinggal ganti saja. Nah, ini tutup pompa airnya sudah dibuka. Langsung saja. Kita nggak perlu gini-gini nek kangelan, kita langsung ini celek. Nah, sudah kena. Ini akan lebih jelas gerongnya. Apa ini ausnya, gerongnya ini seperti ini. Kepangan laker. Langsung ganti yang baru. Nih, kalau yang baru seperti ini, yang baru masih segi 4 ini, ada rata ini, ya, rata. Dan bila dimasuki lakernya ini, sepan betul, ya, sepan betul ini, nggak mau nggak ada speleng, nggak ada gojak. Tapi kalau yang ini, otomatis ini, ya. Ini oblak sekian ini, berarti ini nggak mau gerak ini, walaupun lakernya berputar ke atas ke bawah, ini tetap anteng saja sehingga air nggak keluar. Ganti langsung, caranya seperti tadi. Terus pas ke omah-omah ini langsung tekan saja, celep. Fibre, nah, pas ke lubangnya tekan aja, sudah, ya, udah masuk semua, klek. Ini gerak, lalu kita pasang pentil apa ngarannya, pokoknya pentil aku bahasa nih. Seperti ini, tinggal tutup saja. Nah, nih baru dan posisi rata. Nanti tinggal baut. Nah, terus sekarang kita siapkan alatnya. Ini terus yang satunya sini.
Macet toh, macet, nggak mau gerak. Kita ganti yang baru. Ini sudah disiapkan yang baru. Nah, sekarang kita pegang ini bisa putar. Nah, ini sudah bergerak. Jangan lupa ini kasih stempet, pada pahanya tadi juga kasih stempet. Oke, semua sudah terpasang. Tutup. Nah, nanti tinggal ngasih grease atau stempet. Ini dikasih stempet. Nah, sekiranya cukup, kita kembali pasang. Ini penyambungan. Yang merah, dapatkan yang merah. Karena tadi mengambil dari merah ini, melepasnya. Sambung merah sama merah. Dan yang hitam. Nih, sama hitam biru.
Oke, semua sudah terpasang. Sekarang kita coba pakai air. Wah. Nah ini kalau yang normal kayak gini, ditutup ini nggak kuat ini. Ini walaupun saya tekan sampai, nggak kuat. Jadi tetap masih bocor. Ini tandanya normal. Ush. Itu sekarang sudah kembali normal. Nah. Oke, langsung kita pasang selang-selangnya. Kita cuci saringannya. Gerakannya sedikit sekali ini, ada juga kemungkinan penyebab juga ini menjadi lemah. Langsung kita buka aja, kita buka. Cara membuka sudah diambil yang ini, pakai dudul kecil, tutup saja. Nah, terlepas sudah. Nih, kena tekanan per. Nah, ini diantara salah satunya apabila terjadi seperti ini, nggak seberapa. Ini cuman macet saja. Ini kan menonjol ini. Ini langsung kita potong saja, nggak usah takut. Sing menonjol ini ada kemungkinan ini juga menutup lubang keluarnya. Ini langsung kita cukur. Ya, kita kasih pelumas, masukkan lagi. Terus kita masukkan kembali. Nah, sekarang gerakannya lebih enteng. Nih, bergerak ke atasnya lebih membuka. Langsung kita coba. Wah. Nah, ini ketika ini dimatikan, ini sudah ada tanda-tanda, cek berarti tekanannya keras, rosok. Di sini masih ada bocoran sedikit terlihat. Ini juga menyebabkan kenapa ini tidak segera mati. Nah, misal pancarannya. Nah, sudah. Airnya habis. Nah, ini. Jadi terbukti dari teori yang saya sampaikan tadi, kurang lebihnya ada 13 penyebab kenapa tangki cas ini tidak keluar air ataupun tekanannya kurang keras. Itu baru saja sampaikan.
ya, rangkumannya 13 penyebab tadi. Tinggal nanti prakteknya diurutkan sehingga akan ditemukan apa kasusnya. Nah, ternyata setelah disampaikan teori, kemudian ada media untuk prakteknya, ini ditemukan 2 kasus. Ya, 2 kasus. Yang pertama itu ini AOS. Yang penyebabnya adalah ini. Terus yang selanjutnya ini kurang membuka secara penuh gitu. Atau beberapa mungkin diantaranya tadi saringannya juga kotor. Sudah selesai teori, berikut praktek. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.